Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang trematoda. Ya, ini adalah materi sambungan dari materi-materi yang minggu lalu. Ya, parasit yang ada pada manusia. Kita lihat apa sih ciri-ciri trematoda. Nah, ini tanda-tanda umum dari trematoda. Pipih seperti daun, jadi dia bentuknya pipih, bentuknya seperti daun juga, mempunyai dua buah alat hisap atau sucker. Ya, jadi ada yang oral sucker, ada yang ventral sucker. Ya, jadi ada dua alat hisapnya. Nah, kemudian hermaprodit kecuali schistosoma. Nanti kita lihat yang mana yang schistosoma itu. Kalian ingin tahu hermaprodit apa? Yang sudah tahu, silahkan ditulis di kertas, dijadikan tugas. Nanti saya buka di kelas tugas ya. Kemudian tidak mempunyai rongga tubuh, jadi dia langsung aja satu. Jadi begitu juga kepala, begitu juga badan, semuanya ada di situ. Ya. Sistem pencernaan dan ekskresi belum sempurna. Kemudian dia ovipar. Nah, ini tugas yang kedua. Ovipar itu apa? Kemudian telur mempunyai operkulum dan menetas dalam air. Ya, jadi dia seperti ada alat pelindungnya. Kemudian nanti setelah ketemu air dia menetas. Ini sama dengan telur ini ya, telur nyamuk Aedes ketemu air, dia di dinding, tapi ketemu air dia menetas. Nah, kemudian mempunyai dua macam hospes antara. Nanti kita bahas di slide berikutnya hospes antaranya apa saja. Kemudian bentuk infektifnya adalah metacersaria. Kita lihat, ini masih meraba-raba kan apa sih metacersaria itu. Nah, kita lihat. Nah, jadi trematoda itu ada beberapa macam ya. Yang termasuk trematoda, yang pertama adalah namanya Fasciola hepatica. Nah, ini daerah penyebarannya di lingkungan yang jelek. Nah, kebiasaan pup di air ya. Jadi orang-orang yang biasa berada di pinggir sungai, nah itu sangat jadi sumber penularan gitu ya. Kalau yang sering pup di air. Kemudian di peternakan itu daerah yang ada biri-biri, kambing dan sapi. Nah, morfologinya dewasa dalam hospes. Dia di dalam hospes dewasanya, di luar hospes dia mati. Ya, jadi dia tidak termasuk mencemari lingkungan, karena kalau dia dewasa, dia dikeluarkan dalam bentuk dewasa, dia akan mati. Nah, bentuknya pipih seperti daun. Nah, telur bentuknya oval, dindingnya tebal, dapat hidup di luar hospes. Nah, telurnya ini dapat hidup di luar hospes, ya, kemudian di air dan mencemari lingkungan. Dalam 3 minggu segera metas menjadi miracidium. Nah, jadi larvanya itu namanya miracidium ya. Jadi pada saat dia habis menetas itu namanya miracidium. Itu Fasciola hepatica. Bayinya Fasciola hepatica itu namanya miracidium. Nah, miracidium ini hidup di air dan mencemari lingkungan ya. Mencemari lingkungan karena dia dapat berubah menjadi infektif dan dimakan ya, dimakan oleh keong. Nah, Sporokista dan Redia, nah ini setelah miracidium ini dia menjadi Sporokista dan Redia, itu hospes antara pertamanya adalah keong. Dan nanti dia dimakan oleh keong atau dia melekat di keong. Nah, ya. Sekitar 8 minggu, kemudian Cerceria itu keluar lagi, hidup di air dan mencemari lingkungan. Ya. Kemudian Metacersaria itu hospes antaranya, hospes keduanya itu
tanaman air. Jadi dia melekat di tanaman air. Nah, apa saja misalnya saja kalau yang dimakan itu kangkung yang tanaman air, apalagi ya genjer, terus apalagi yang ada di air, tanaman yang ada di air ya. Nah, kita lanjut. Nah, cara penularannya dan lingkaran hidupnya. Jadi hospes definitifnya itu manusia, kemudian hewan herbivora itu kambing, biri-biri, sapi. Nah, ya, kemudian hospes antara pertamanya adalah keong atau snail yang namanya Limnea truncatula. Nah, atau ini Sporokista dan Redia ini yang dimakan oleh ini yang keong tadi ya. Kemudian hospes antara keduanya adalah tanaman air ya, tanaman air. Habitatnya saluran hati. Jadi dia hidup itu di saluran hati ya, ductus hepaticus. Bentuk infeksinya metacercia, bentuk infektifnya ini metacercia, ini yang kemana-mana ke hospes-hospes antara ini. Nah, sebelum ke manusia, cara infeksinya makan tanaman air yang mengandung metacercia tanpa dimasak dengan baik. Nah, mungkin ada nggak sih orang yang lalap kangkung? Kayaknya nggak ada deh. Cuman kadang kangkung itu dengan genjer yang saya tahu itu masaknya hanya sebentar, sering-sering gitu aja. Sebentar saja, jadi tidak sampai mendidih, dia layu sedikit lalu diangkat gitu. Nah, ini tidak dimasak dengan baik ya. Atau mungkin ada tanaman air yang kalian tahu ya, yang biasa dilalap orang. Saya juga kurang tahu ya. Yang saya tahu yang sayur yang dimakan itu ya kangkung dan genjer. Kita lanjutkan. Jadi dia manusia itu memakan tanaman air yang mengandung metacercia ya, metacercaria ya, yang sayurnya dimakan mentah atau tidak dimasak dengan baik. Nah, ini dia. Nah, ini manusia ya, manusia dia pup sembarangan. Kalau dia sudah terinfeksi oleh Fasciola hepatica, maka di fesesnya sudah mengandung telur. Nah, telur ini kalau dia pup sembarangan atau di air, nah dia bisa juga mencemari. Setelah dia menetas, metacercaria itu tadi dimakan oleh ini snail ini atau siput. Nah, kemudian dia berubah di dalam snail itu menjadi sporosistis. Nah, radia, kemudian cercaria. Ini cercaria ini yang nanti ya berjalan. Jangan berpikir dia seperti kecebong ya, tidak. Dia lebih kecil lagi. Ya, dia lebih kecil. Kemudian nanti metacercaria ini melekat di tanaman air. Ya, tanaman air apa saja lalu dimakan oleh manusia, bisa yang dimasak dengan tidak baik, kemudian atau tanaman air diambil untuk sapi, domba dan sebagainya. Nah, ini juga antara si kambing dan domba ini tidak sakit, tetapi kalau manusia dia sakit. Si snail juga tidak sakit terinfeksi ini Fasciola hepatica, tapi yang sakit manusia. Nah, ini dikeluarkan juga dalam bentuk kotorannya ya. Kadang kalau ada sapi yang suka di dekat air atau domba, nah ini banjir, lalu dibawa ke sungai yang ada snailnya, lalu terus berkembang. Nah, manusia ini juga masih pup di air, juga bisa mencemari airnya seperti ini jadinya ya. Itu lingkaran hidupnya. Kita lanjut. Nah, gejala klinisnya karena dia ada di dalam sel hati, menjadi pembesaran hepar atau hepatomegali ya. Pembesaran hepar, pembesaran hati ya. Jadi bukan hati yang besar ya. Berbesar hati lain berbeda ya. Ini hatinya memang besar ya. Diagnosis penderitanya, pemeriksaan feses ditemukan telur
telur Fasciola hepatica ini bentuknya seperti ini. Mungkin kemarin praktek kalian ada atau tidak begini. Dindingnya tidak begitu tebal. Ya, diagnosis lingkungannya, pemeriksaan air. Jadi, nah ini bagian Kesling biasanya memeriksa air. Nah, itu ada menemukan telur atau Miracidium atau Cercaria tadi ya. Kemudian pemeriksaan tanaman air juga ditemukan Metacercaria. Nah, ini biasanya Kesling di sini kerjanya. Kemudian ada pengobatannya, bisa dibaca ya. Kemudian pencegahannya mengobati sumber infeksi orangnya yang diobati, memperbaiki lingkungan, menurunkan populasi keongnya. Tapi sebenarnya kalaulah dari manusianya tidak pup sembarangan, tidak pup di air di pinggiran sungai, itu bisa di lokalisasi ya, lokalisasi kotorannya sehingga tidak mencemari air ya, tidak mencemari air dan lingkungan. Nah, itu kerja kita di Kesling, bagaimana memicu masyarakat agar stop buang air sembarangan ya. Jadi disediakanlah setelah pemicuan nanti membangun sama-sama fasilitas untuk MCK-nya gitu. Nah, ini yang kedua Fasciola hepatica nih sebenarnya yang Buschke. Fasciolopsis buschke. Ya, dia itu sebenarnya sama, cuman ada bedanya. Nah, ini sama daerah penyebarannya di lingkungan jelek, AB-AB di air, banyak keong jenis. Nah, keong jenis jadi hospes antara ini jenisnya agak berbeda, yaitu segmentina. Nah, namanya bagus ya, segmentina. Jadi jangan kasih nama anak segmentina ya. Kita lihat nanti bentuk segmentina ini seperti apa. Nah, morfologinya dewasanya dalam hospes tidak mencemari lingkungan, bentuknya pipi seperti daun. Hampir sama, cuman ada bedanya. Nah, ini bentuk telur itu oval, mempunyai dinding dan operculum. Ya, hidup di luar hospes mencemari lingkungan. Kalau dia di luar hospes mencemari lingkungan. Ya, di dalam air itu 7 minggu menetas menjadi Miracidium. Ya, 7 minggu. Tadi Fasciola hepatica sekitar 8 minggu kurang lebih lah ya. Nah, Miracidium di dalam air mencemari lingkungan. Kemudian bentuk sporokistanya dan redianya dalam hospes antara keong selama 30 hari. Ya. Kemudian Cercarianya di dalam air mencemari lingkungan. Nah, Metacercia menempel pada tanaman air. Ini hospes antara kedua tanaman air, ya. Kemudian cara penularannya, hospes definitifnya itu babi, hospes antaranya keong jenis segmentina, ya, dia berada di keong ini bentuk sporokista dan redia. Ya, hospes keduanya itu tanaman air. Nah, ini dia manusia dan babi. Nah, ya, jadi yang mencemari itu bisa babi, bisa manusianya mencemari lingkungan, pup sembarangan. Ya, habitatnya di usus halus. Bentuk infektifnya itu Metacercia, yang ini yang nanti menyerang, yang termakan. Cara infeksinya makan tanaman air yang mengandung Metacercia. Nah, ini gambarnya. Nah, stadium Fasciola hepatica dan Buschke. Nah, ini bentuknya hampir sama. Ya, ini yang hepatica, yang ini yang Buschke. Nah, ya, jadi tapi kalau dengan mata telanjang itu dia keluar nampak ya, nampak seperti ini. Gejala klinisnya diare, malnutrisi, anemia. Diare lama-lama kalau dibiarkan dia menjadi malnutrisi, lalu nampak anemia karena sel darah merahnya tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, diagnosis penderitanya pemeriksaan feses, terdapatlah telurnya. Nah, diagnosis lingkungannya dalam air, bisa pemeriksaan air, pemeriksaan tanah, ya, nanti dapat Metacercia di dalam air, ya.
Pengobatannya, pencegahannya itu memperbaiki lingkungan, jangan BAB sembarangan, memasak